ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati ketua masjid beserta jajarannya, para tokoh, para alim ulama, bil khusus para jamaah, ayahanda, bunda kandung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teristimewa guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang ada di hadapan saya ini. Beliau adalah guru saya, Buya Herman Tanjuang. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada maghrib ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat dikumpulkan di dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan yang terpanggil hatinya menunaikan kewajibannya sebagai seorang mukmin, terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, amin. Allah sehatkan jasmaninya, amin. Allah sehatkan rohaninya, amin. Ketika wafat Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Begitu juga buat saudara-saudara kita yang di luar sana, yang berada di rumah, yang belum terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah. Jangan pernah kita memusuhi saudara kita, jangan pernah kita membenci saudara kita, tapi selalu tunjukkan dengan akhlak yang baik. Pertontonkan kepada mereka, berbondong-bondong kita beribadah ke rumah Allah. Mudah-mudahan dengan tingkah laku kita, dengan adab kita, dengan akhlak kita, berbondong-bondong kita beribadah ke rumah Allah, lalu mereka melihat kita beribadah ke rumah Allah, mudah-mudahan dengan itu pula lah terpanggil hatinya untuk beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, karena mereka juga berhak untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Begitu juga buat saudara-saudara kita di luar sana yang tak sempat datang ke masjid, indahlah yang mendengarkan kajian ini dari rumahnya dekat masjid, dengarkan kajian ini dengan baik. Duduk di teras rumah, ambillah ayah gak sagaleh, atau bueklah teh gak sagaleh, patiaklah rokok gak sabatang, dangakan kajian kau. Selesai mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, saudara-saudara, ayah bundo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini bukan kajian saya. Kajian saya sebenarnya berada di Masjid Raya Nanggalo. Hari ini sebenarnya Ustadz Kamarul Zaman, karena beliau sedang sakit. Malam tadi beliau masuk UGD, lalu subuhnya dipaksakan juga untuk ceramah subuh. Di pertengahan jalan tidak sampai ke masjid, langsung balik kanan. Lalu Jumat dipaksakan juga ceramah. Pagi tadi dipaksakan juga ceramah di gedung DPRD provinsi. Lah meriang kan. Gitulah ustadz-ustadz tuh. Dia bukan, kalau orang berpikiran negatif pasti dia mikirkan kok amplop sih tak mau. Bukan. Ustadz tuh memikirkan umat tuh. Karena saya pernah merasakan seperti ini ayah bundo. Apa yang pernah saya rasakan? Salah satu di masjid di Balimbiang. Saya bilang, Ustadz, mohon maaf Ustadz, ambon tak bisa hadir ke masjid, ambon tak bisa mengisi kajian tetap. Insya Allah bulan besok saya bisa mengisi kajian. Lalu pas waktu saya mencari penggantinya,
memang nggak cocok mungkin dengan pengurus masjid ini. Apa kata pengurus masjidnya? Ustadz, kalau mau deko Ustadz kiriman orang kemari kuasa karuang banyak di kami rumah. Itu yang sebenarnya saya takutkan tuh. Makanya setiap jadwal itu ndak nasaki kami. Bisa kami elo badanku, bisa kami langkahkan kakiku, kami akan terus menghadiri undangan. Tapi kalau lah ndak badayo lah itu aja lah itu. Karena saya berdakwah ayah bundo, saya berdakwah dari Aceh sampai Papua tuh. Saya masuk ke Sumatera Barat ini akhir di 2017. Mudah-mudahan pertemuan ini akan selalu menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ayah bundo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam takdir itu ada dua. Takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubram? Takdir yang tidak bisa dirubah, baik dengan ikhtiar maupun doa. Itu takdir mubram. Tapi kalau takdir mu'allaq bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa. Salah satu contoh takdir mubram ini adalah di alam rahim siapa kita singgah. Di alam rahim seorang ibu yang solehakah? Di alam rahim seorang ibu Nasrani kah? Di alam rahim seorang ibu Yahudi kah? Pada hakikatnya alam rahim itu fitrah. Alam rahim itu suci. Maka berlaku hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan anak ini Nasrani, yang menjadikan anak ini Yahudi adalah kedua orang tuanya. Kenapa? Karena ibunya beragama Nasrani, ibunya beragama Yahudi, maka anak ini dibesarkan dalam keluarga Nasrani, maka menjadi Nasranilah anak ini. Karena Allah Subhanahu wa taala di alam arwah, di alam ruh telah berfirman kepada kita. Di alam ruh itu Allah sudah berfirman sebelum Allah tiupkan ruh ke alam rahim seorang ibu. Buka surat Al-A'raf ayat 172. Apa firman Allah di alam arwah kepada kita? Alastu rabbi rabbikum, kata Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu kita jawab, bala, benar ya Allah. Syahidna, kami bersaksi ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru Allah tiupkan ruh ke alam rahim seorang ibu. Otomatis alam rahim itu ayah bundo suci. Seandainya bisa kita memilih di alam ruh itu, mungkin kita berdoa kepada Rabb, mungkin kita meminta kepada Rabb kita, ya Allah ya Rahman ya Karim, tempatkan saya di alam rahim seorang ibu yang solehah tuh. Kalau bisa kita memilih. Tapi kita tidak bisa memilih, itu adalah takdir mubram dari Allah. Karena pada hakikatnya seluruh alam ruh, seluruh alam rahim itu sama. Yang menjadikan anak ini Nasrani Yahudi adalah kedua orang tuanya. Maka anak yang lahir ke muka bumi ini tidak ada anak yang haram. Yang haram itu perangai orang tuanya. Seluruh anak yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Itu takdir mubram. Yang kedua, takdir mubram itu banyak para dai, para alim ulama menyampaikan maut. Maut itu takdir mubram. Maut tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan, itu maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, itu maut. Tapi ada satu yang bisa kita rubah, namanya takdir mu'allaq. Takdir yang bisa kita rubah dengan ikhtiar dan doa. Bagaimana caranya Ustadz? Yaitu menjemput maut tersebut. Menjemput maut itu ayah bundo, kita bisa kita rubah dengan ikhtiar dan doa. Contoh, seandainya sebelum Allah tiupkan ruh ke alam rahim seorang ibu, sudah tertulis di laul mahfuznya Allah, kita hidup di dunia ini mendapatkan jatah umur 70 tahun misalnya, wafat tahun sekian, wafat bulan sekian, wafat hari sekian. Tertulis di laul mahfuznya Allah, orang ini wafat dalam keadaan bunuh diri itu, dalam keadaan syu'ul khotimah, dalam keadaan buruk. Tertulis itu di laul mahfuz Allah, orang ini wafat dalam keadaan bunuh diri. Tapi semasa hidupnya
Orang ini selalu beribadah ke rumah Allah. Semasa hidupnya hatinya terikat ke rumah Allah. Setelah dia selesai beribadah, lalu dia berdoa kepada Rabbnya, Ya Rabb, wafatkan hamba dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, wafatkan hamba dalam keadaan tersenyum. Dia terus berdoa kepada Rabbnya. Ketika doanya ini diaminkan oleh para malaikat Allah, maka Allah jawab dalam surat Ar-Radd ayat 39. Apa jawab Allah? Yamhullahu may yasha wa yu'athbit wa indahu umul kitab. Yamhullah, Allah hapus. Apa yang Allah hapus? Setiap apa yang ditetapkannya di sisinya terdapat umul kitab. Yamhullah, Allah hapus. Yang tadinya orang ini Allah wafatkan dalam keadaan buruk, Allah wafatkan dalam keadaan bunuh diri, maka pada waktu itu juga tahunnya tidak dimajukan, waktunya tidak dimajukan, bulan tak berganti, hari tak berganti. Pada hari itu juga Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Bayangkan, otomatis manjapui mawiko bisa kita rubah dengan ikhtiar dan doa. Dan oleh karena itu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka untuk menggapai husnul khatimah ini ada dua yang disampaikan oleh para alim ulama kita, termasuk Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub. Apa yang disampaikan oleh beliau ingin menggapai wafat dalam keadaan husnul khatimah ada dua. Yang pertama, perbaikilah ibadah kita. Yang kedua, perbaikilah hablul minan nas kita. Apa maksud memperbaiki ibadah, Ustaz? Awak ndak tahu doh ayah bundo, ibadah awak mana yang diterima oleh Allah. Maka selalulah perbaiki ibadah awak. Apakah awak waktu solat maghrib ndak diterima oleh Allah? Ataukah waktu solat isya kita ndak diterima ibadah kita oleh Allah? Awak ndak tahu. Ibadah mana yang nantinya yang akan diterima oleh Allah? Awak ndak tahu. Maka selalu perbaikilah ibadah kita. Orang yang solat saya ke masjid ko ayah bundo, solatnya ke masjid ko, solat subuh ke masjid, solat zuhur ke masjid, solat asar, solat maghrib, solat isya, solatnya tapi waktu ke masjid ko, Allah ada jaminan sarugolun? Belum ada. Orang yang tepat waktu saja solat ke masjid, tepat waktu saja dia beribadah, alun ada jaminan sarugo, apalagi orang yang indah solat. Orang solat saja belum ada jaminan surga. Tapi kadang-kadang kan awak main logika aja. Tuh, kece Ustaz Joni Al-Anas tua, kece Uja tua, orang solat je alun tentu masuk sarugo le doh. Apalagi orang tak solat. Orang solat je le masuk neraka, apalagi orang tak solat. Hah, awak kan masuk neraka je nya. Anca nak solat je wali atu bongak namanya tu mah. Jadikan solat itu menjadi salah satu dirinya dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala tu. Bukankah orang beriman Allah abadikan di dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman kalau disebut nama Allah gemetar hatinya. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka orang beriman itu gemetar hatinya. Dia persiapkan dirinya dengan baik untuk beribadah dengan sang penciptanya. Karena yang mengajarkan dia berjalan di muka bumi ini adalah Allah. Yang mengajarkan dia pandai berbicara adalah Allah. Yang memberikan jabatan, yang memberi kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman tu kalau disebut nama Allah gemetar hatinya. Itu orang beriman. Maka saya lihat sekarang 2021 sudah mulai hilangnya COVID ini. Di daerah lain tidak saya temukan hal-hal yang seperti ini ayah bundo. Baik di Aceh maupun di NTT maupun di NTB maupun di Makassar maupun di Papua, saya temukan hal-hal yang seperti ini. Tapi di tempat kelahiran saya temukan hal yang seperti ini. Contohnya Ustadz, nih pengurus masjid Allah berusaha mencari donatur
untuk besok kita adakan subuh mubarakah, atau pengurusnya semuanya menyumbang bersedekah. Ada yang nyumbang 10.000, ada yang nyumbang 20.000 untuk besok harinya mengadakan subuh mubarakah supaya makan basamu. Diumumkanlah itu oleh pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah besok Sabtu pagi Masjid Al-Hijriyah mengadakan subuh mubarakah. Alhamdulillah, nanti disediakan makanan lontong, disediakan teh manis agak sagaleh, nah disediakan snack. Tuh sudah berusaha tuh. Maka awak berusaha mengajak dun sana awak untuk solat ke masjid. Awak kician teh, besok solatlah awak ke masjid teh. Dia nak ke solat ke masjid tu doh. Ba tu teh kok solat dan ke masjid tu bekoknya kician ni sedang maron lontong sapiriang kicinya. Ya. Kan banyak yang seperti ini. Ternyata basobok di kampung ambo tu. Tempat lain tak ada saya temukan ayah bundo. Di kampung ko na basobok di ambo tu. Teh solat waktu subuh besok ke masjid teh. Alhamdulillah awak dapat ilmu parui kanyang. Bayangan tu. Dapat ilmu parui kanyang. Duduk di kajian majelis ilmu. Kajian majelis ilmu tu adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisu salat ke masjid yo teh. Dak dia nak sembahyang ke masjid tu dah. Ba tu teh dan tunggu pajak tu mati dulu baru dia ke solat. Astagfirullahalazim tu. Bayangkan. Dan oleh karena itu ayah bundo, perbaikilah ibadah kita. Perbaiki solat kita. Awak tidak tahu solat yang mana yang akan diterima oleh Allah. Begitu juga dengan doa kita. Sedangkan orang solat saja belum ada jaminan surga, apalagi orang yang tidak solat. Dan mudah-mudahan buat saudara-saudara kita yang di luar sana yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan besok terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Lalu ayah bundo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu di bulan Februari kemarin saya pulang dari Makassar, mendarat di BIM sebelum saya berangkat ke Jambi sama teman-teman dengan tim. Lalu ada perempatan Lubuk Minturun, ada sebelah kiri Aci Amart, dan saya dengan teman-teman membeli minuman di sana, berhenti sejenak. Ada ibu-ibu yang pakai kerudung, kerudungannya dalam tapi nyomaliang. Anang kice ama-ama yang sebelah, oi pia kau lagi pakai kerudung, aku maliang juga juga. Kenapa kerudung yang disalahkan? Ini yang harus kita rubah image kita. Lalu aduh wak taunya rajin solat, wak nampak dah waknya rajin solat ke masjid, tapi nyomaliang. Ada yang mengeluarkan perkataan seperti ini, yuang, waang lai rajin solat, aku maliang jo karajoang. Jangan solatnya yang disalahkan. Jangan solatnya. Karena solat yang dikerjakannya bisa jadi tidak sesuai dengan syariat, atau solat yang dikerjakannya tidak dengan sepenuh hati. Karena solat itu sendiri adalah mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Keji apa maksudnya Ustaz? Keji itu zolim pada diri sendiri, itu keji. Mungkar zolim pada orang lain. Kalau solatnya baik, maka baiklah tingkah lakunya. Kalau solatnya baik, maka baiklah adabnya, akhlaknya, baik pembicaraannya tuh. Kalau solatnya baik, terhindar dirinya dari kezoliman, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi maaf cakap ayah bundo, kalau aduh tetangga awak nampak dia awak nyo rajin solat ke masjid, lalu tetangga balioto, tetangga balionda nyo nan stroke aja solatnya disalahan. Jangan solatnya, jangan-jangan ininya yang bermasalah. Sama dengan hujan ini ayah bundo, hujan yang turun ini kan rahmat nih.
Hujan yang turun ini adalah rahmat. Hujan-hujan yang seperti ini rahmat. Kadang-kadang kita jadikan alasan rahmat Allah ini tidak beribadah ke rumah Allah. Contohnya apa Ustaz? Udah menganak solat ke masjid dah, nak nampak dah hari hujan. Nah, kan? Hujan yang disalahkan. Padahal hujan itu adalah rahmat. Kalau hujan dijadikan alasan untuk kita tidak beribadah ke rumah Allah, jangan hujannya yang disalahkan. Kalau hujan dijadikan masalah untuk tidak beribadah ke rumah Allah, jangan hujannya yang disalahkan. Jangan-jangan di dalam hati kita punya masalah, sehingga rahmat Allah pun kita jadikan alasan untuk tidak beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena menggapai rahmat Allah itu susah ayah bunda. Oh dia ustaz alun ado jaminan sarugo. Oh dia ulama alun ado jaminan sarugo. Oh dia penghafal Al-Quran belum ada jaminan surga. Karena di zaman Rasulullah sudah ada contohnya. Ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghafal Al-Quran tapi tidak masuk ke surganya Allah. Namanya Nahar Ar-Rajal tuh. Nahar Ar-Rajal adalah sahabat baginda Rasulullah, penghafal Al-Quran tapi tidak masuk ke surga Allah. Apa yang menyebabkan Nahar Ar-Rajal tak masuk ke surganya Allah? Karena membenarkan nabi palsu. Di zaman Abu Bakar muncul nabi palsu namanya Musailamah. Diberi gelar oleh para sahabat Al-Kadzab, bukan Al-Kadzib. Kalau Al-Kadzib dia pembohongnya sekali, tapi kalau Al-Kadzab itu berkali-kali bohongnya, orang pendusta. Maka Musailamah diberi gelar adalah orang Al-Kadzab, orang pembohong. Tapi ketika Musailamah ini mengaku dirinya nabi, maka dibenarkan oleh Nahar Ar-Rajal, orang yang penghafal Al-Quran. Maka di zaman Abu Bakar banyak orang yang pindah agama, yang membenarkan Musailamah ini adalah nabi. Seandainya Musailamah itu nabi palsu itu, Nahar Ar-Rajal yang penghafal Al-Quran itu hidup di zaman awak kini ko ayah bundo. Nahar Ar-Rajal penghafal Al-Quran seandainya hidupnya di zaman awak kini ko, mungkin dia menjadi ulama besar, ulama yang penghafal Al-Quran. Tapi ulama syuk, ulama jahat, ulama yang membolak-balikan ayat-ayat Allah, ulama yang membenarkan nabi palsu, ulama yang membenarkan para pemimpin munafik, ulama yang membenarkan para pemimpin kafir, ulama syuk. Apa kata ayahanda Habibana Rizik Syihab tentang ulama syuk ini? Imanuhum fi amplofihim. Imannya ulama ini ada dalam amplop. Ampak piti 500 juta. Giginya lunak, bibirnya terkunci, tak lagi mau menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah. Dan oleh karena itu, yuk sama-sama awak perbaiki ibadah awak. Karena orang yang masuk ke surganya Allah hanya orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk menggapai husnul khatimah ini adalah masalah hablul minan nas. Baik masalah utang piutang, baik masalah hubungan kita dengan bertetangga, maupun masalah mendidik anak. Setiap para nabi punya telaga. Telaga nanti yang paling ramai dikunjungi adalah telaganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Telaga Al-Kautsar. Ada dua pendapat ulama di sini ayah bundo. Sebagian ulama berpendapat Telaga Al-Kautsar ini berada sebelum kita menitis jembatan Sirat. Lalu ada sebagian ulama berpendapat Telaga Al-Kautsar ini setelah kita berada menitis jembatan Sirat. Tapi banyak para alim ulama berpendapat Telaga Al-Kautsar ini ada setelah kita menitis jembatan Sirat. Telaga Al-Kautsar ini airnya dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Putihnya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu. Maka walaupun kita bisa menitis jembatan Sirat, lalu ada sebagian yang mengatakan kita langsung masuk ke surganya Allah. La, tidak.
Kita tidak langsung masuk ke surganya Allah. Kita singgah dulu di telaganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita minum di telaganya baginda Rasulullah, maka ada hukum yang terakhir yang harus kita penuhi. Masalah hablul minan nas ini. Maaf cakap. Walaupun kita ustaz, walaupun kita dai, walaupun kita seorang ulama, walaupun kita seorang pemimpin, walaupun ibadah kita bagus, walaupun sholat kita bagus, walaupun sedekah kita banyak, tiap tahun kita berangkat umroh, tiap tahun kita berangkat haji, tapi memutuskan hubungan tali silaturahim. Anak jorang tua nak basapuan, keponakan joni niak mamak nak basapuan, gara-gara tanah bamusuhan, sampai bakalang tanah, sampai ke darah tulang hitam dan nak kaden sapunya sampai mati. La yadkhulul jannah, nak masuk surga. Tak masuk surga. Walaupun dia ustaz, walaupun dia seorang dai, walaupun dia seorang pemimpin, memutuskan hubungan tali silaturahim, dek gara-gara tanahnya putuskan hubungan tali silaturahim, dak basapuan sampai mati, la yadkhulul jannah, nak masuk surga walaupun ibadahnya bagus. Ini tidak ada hubungannya dengan Allah. Ini masalah hablul minan nas. Berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana, masalah tanah, sampai-sampai saling bunuh-membunuh. Beberapa pekan yang lalu terjadi di Sumatera Barat, viral di media sosial, gara-gara tanah kuburan, gara-gara tanah kaum. Tuh bayangkan, inyo nak kaum awak do mengadi kuburannya di siko. Ada sebagian kaumnya membolehkan, ada sebagian kaumnya tidak membolehkan. Mengarus di kuburannya di siko, nyurang lain. Bayangkan, ya Allah ya Rahman. Dan oleh karena itu ayah bundo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ibadah kita yang baik, sedekah kita yang baik, lalu dengan memutuskan hubungan tali silaturahim, maka kita terhalang untuk masuk ke surganya Allah. Masalah hablul minan nas ini banyak di luar sana ayah bunda. Apalagi ya masalah utang piutang. Masalah utang piutang tidak ada hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia itu sendiri. Ini pernah diungkapkan oleh ulama kita. Orang yang berhutang, ada 3 dosa yang menumpuk di dalam dirinya. Itu orang yang berhutang. Kalau dia tak mau membayar hutang, ada 3 dosa yang menumpuk di dalam dirinya. Yang pertama, dosa dia yang berhutang. Yang kedua, dosa menzolimi dirinya. Dan yang ketiga, dosa yang menzolimi orang lain. Ada 3 dosa yang menumpuk bagi orang yang berhutang, yang tidak mau membayar hutangnya. Lalu dikiaskan oleh para alim ulama kita, awak bersedekah 100.000 rupiah, bersedekah 1 juta rupiah, lalu kita berhutang kepada fulan bin fulan sebanyak 100.000, kita bersedekah 1 juta rupiah. Kalau di hati kita tidak ada niat untuk membayar hutang 100.000 ini, maka apa kata para alim ulama kita, termasuk Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub, maka tak sebanding mereka yang berhutang 100.000 lalu mensedekahkan hartanya 1 juta rupiah, tidak sebanding karena dosa yang menumpuk di dalam dirinya. Bayangkan, karena dosa yang menumpuk. Apa salahnya kita ansur utang kita, atau kita bersedekah 1 juta rupiah, lalu kita lunasi hutang kita yang 100.000, kita bersedekah 900.000 rupiah. Dan ini banyak di luar sana ayah bundo. Masalah hablul minan nas ini, kalaulah hendak kita perbaiki, ini akan menjadi penghalang bagi kita untuk masuk ke surganya Allah. Utang itu bukan saja dengan fulus. Utang itu bisa dengan janji. Contohnya apa Ustaz? Maaf cakap, kok jadi den menjadi RW di siko kwa dan peluan jalan ko. Misal contoh, jadi RW-nya ndak nyepeluan jalan turut tu utang. Jangan dibilang tu ndak utang, janji itu adalah utang.
Lalu ulama pun mengatakan ini pernah terjadi pada diri Rasulullah. Kita senggol orang tanpa kita sengaja tuh. Tak senggol orang dewa, awak naik onda, aduh orang berjalan kaki kita senggol dewa. Jatuhnya tanpa kita sengaja. Lalu kita lihat, nak kita bantu, itu adalah hutang. Rasulullah waktu perang Uhud pun pernah terjadi pada diri Rasulullah. Yaitu ada seorang pemuda yang ada di belakangnya Rasulullah. Ketika Rasulullah mencambuk ekor kuda, tidak mengenai ekor kudanya, tapi mengenai punggung pemuda ini. Ini pernah disampaikan oleh Rasulullah ketika berada di Madinah Al-Munawwarah, ketika beliau sedang sakit. Dikumpulkan seluruh para sahabat, para kaum muslimin, maka berkatalah ketika itu Rasulullah SAW. Dan mungkin kita tahu sejarah ini semua. Nama tokohnya adalah Ukaisyah. Ukaisyah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Kalau engkau ingin lihat surga, lihatlah Ukaisyah. Walaupun ending awalnya para sahabat geram melihat Ukaisyah ini. Jadi hutang itu bukan saja dengan fulus, hutang itu bisa dengan janji, dan hutang pun bisa dengan tanpa kita sengaja, dengan perbuatan kita.